Disambut bak pahlawan, supporter skuad Garuda sambut kedatangan timnas Indonesia usai tiba di Bahrain. Timnas Indonesia berpotensi kehilangan pemain keturunan seharga 260 miliar. Pulih dari cedera, Martin Paes siap bela skuad Garuda. Sempat meremehkan media Cina, kini akui ngerinya timnas Indonesia. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kabar menarik datang dari skuad Garuda yang mendapatkan sambutan meriah dari para supporter usai tiba di Bahrain jelang mengarungi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebagaimana diketahui, tim Merah Putih telah bertolak ke Bahrain. Ketua BTN Sumarji pun telah mengonfirmasi skuad Garuda tidak berlama-lama berkumpul di Jakarta lantaran akan mengumpulkan semua pemain di Bahrain. Setelah menempuh perjalanan panjang, kedatangan skuad Garuda pun disambut meriah oleh puluhan wakil supporter. Berkaca seperti di Arab Saudi dan juga di Qatar beberapa waktu yang lalu, terlihat para pendukung timnas Indonesia langsung menghampiri para penggawa Garuda yang baru turun dari bus menuju hotel tempat menginap. Para pemain pun terlihat enjoy menyambut tantangan baru di putaran ketiga kualifikasi ini. Tentu hal tersebut menjadi modal positif bagi Sintayong untuk menyiapkan racikan terbaiknya. Rencananya skuad Garuda pun langsung menggelar latihan ringan sebagai pemulihan sebelum akhirnya menerapkan taktik ketika para pemain sudah lengkap. Sintayong sendiri sebelumnya menyadari bahwa untuk meraih tiket otomatis ke ajang yang akan berlangsung di Amerika Serikat itu tidak akan mudah. Namun demikian, Sintayong menilai timnas Indonesia memiliki peluang yang realistis untuk finish di posisi ketiga dalam klasemen grup. Untuk itu, pelatih asal Korea Selatan itu berjanji akan mempersiapkan tim Merah Putih dengan sebaik mungkin. Timnas Indonesia bisa kehilangan kesempatan untuk diperkuat pemain keturunan bek sayap kiri yang punya harga pasar 260 miliar, yaitu Jayden Oosterwolde. Seperti diketahui, Jayden Oosterwolde memiliki darah Indonesia. Ia bahkan dikabarkan pernah dihubungi PSSI. Akan tetapi, pemain berusia 23 tahun itu menolak tawaran untuk bermain di timnas Indonesia karena berhasrat menembus timnas Belanda. Menariknya, hal tersebut bisa jadi kenyataan karena ofisial timnas Belanda disebut telah memantau perkembangan Jayden Oosterwolde. Kabar ini diungkapkan oleh media Turki fanatik via akun X-nya. Disebutkan ofisial timnas Belanda memantau Jayden Oosterwolde dalam laga FC Twente versus Fenerbahce. Ofisial tim nasional Belanda akan memantau Jayden Oosterwolde dari dekat dalam pertandingan Twente versus Fenerbahce, tweet akun tersebut. Jayden Oosterwolde memang saat ini bermain untuk Fenerbahce. Ia tampil penuh ketika klubnya menahan FC Twente dengan skor imbang 1-1. Dengan dipantaunya Jayden Oosterwolde oleh timnas Belanda, maka semakin dekat ia bakal bergabung dengan anak asuh Ronald Koeman. Oleh sebab itu, timnas Indonesia bisa saja kehilangan kesempatan untuk membujuk pemain keturunan tersebut berseragam merah putih. Nah, di laga itu juga ada satu pemain keturunan yang juga tampil, ia adalah Messi Hilgers. Beruntungnya PSSI sudah gerak cepat untuk menaturalisasi Messi Hilgers yang kini sudah menjadi WNI dan diprediksi debut bersama tim nasional Indonesia pada 10 Oktober mendatang. Baru-baru ini, salah satu media Cina yaitu 136 menyoroti ketangguhan lini tengah timnas Indonesia yang didominasi dengan para pemain keturunan. Ya, Cina dijadwalkan bakal berhadapan dengan Australia yang berlanjut melakoni laga kontra timnas Indonesia dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Pertandingan antara Cina dengan timnas Indonesia sendiri bakal terjadi pada Selasa, 15 Oktober 2024 mendatang. Jelang laga itu, tim berjuluk Tim Dragons itu sangat mewaspadai kehadiran para pemain naturalisasi yang ada di kubu skuad Garuda. Kehadiran Messi Hilgers dan Eliano Reindas yang resmi membela timnas Indonesia menjadi sangat diwaspadai oleh tim asuhan Branko Ivankovic tersebut. Apalagi fenomena naturalisasi yang terjadi di timnas Indonesia kerap menjadi sorotan sejumlah lawannya termasuk Cina. Salah satu media asal Cina yang memberikan sorotan terkait hadirnya pemain naturalisasi adalah 163. Mereka menilai bahwa hadirnya para pemain naturalisasi membuat timnas Indonesia sudah tak boleh dipandang sebelah mata.
Menurut media Cina itu, hampir semua sektor skuad Garuda menjadi lebih kuat, utamanya juga berkat racikan dari pelatih Sintayong. Media Cina itu menyoroti terkait ketangguhan lini tengah yang dimiliki timnas Indonesia saat ini. Tak tanggung-tanggung, 163 juga mengungkit terkait para gelandang skuad Garuda yang kini didominasi para pemain keturunan. Saat ini, seluruh tim sepak bola pria Indonesia telah meningkat nilainya dari tahap sebelumnya. Dengan total lebih dari 24 juta euro, angka yang lebih 2 kali lipat dari tim nasional sepak bola Cina. Hampir semua gelandang tim nasional sepak bola pria Indonesia saat ini adalah pemain naturalisasi. Terlihat juga bahwa timnas sepak bola pria Indonesia lebih memperhatikan perebutan dan intercept di lini tengah, ujar media tersebut. Berdasarkan hal itu tentunya membuat 163 memperingati Cina terhadap kekuatan baru yang dimiliki tim nasional Indonesia. Bahkan saat ini skuad Garuda yang bertambah kuat menjadi ancaman nyata bagi tim Dragons tersebut. Kiper timnas Indonesia Martin Paes sudah terlihat berlatih lagi bersama FC Dallas usai dikonfirmasi mengalami cedera pergelangan tangan beberapa waktu lalu. Setelah dikonfirmasi cedera pergelangan tangan, Martin Paes terlihat sudah berlatih kembali bersama FC Dallas. Hal itu bisa terlihat dari Instagram resmi FC Dallas pada Jumat kemarin. Martin Paes terlihat sudah berlatih dengan mengenakan sarung tangan lengkap, fokus kepada arah datangnya bola. Jika dilihat dari waktunya, FC Dallas mengunggah gambar Paes pada Jumat siang waktu setempat. Padahal pada Kamis malam, Martin Paes tidak masuk skuad FC Dallas saat melawan San Jose. FC Dallas mengonfirmasi bahwa ia mengalami cedera pergelangan tangan minor. Pada malam itu, Martin Paes hanya hadir di stadion dan sempat menyapa fans Indonesia. Terlihat, tangan kanan Martin Paes memakai pelindung pergelangan. Namun, Paes memastikan kondisi cederanya tidak terlalu parah. Kini, Paes sudah kembali berlatih bersama FC Dallas. Hal ini juga jadi kabar baik untuk tim nasional Indonesia. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia akan melakoni 2 laga tandang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia melawan Bahrain dan juga Cina. Ziyech dan kawan-kawan akan bermain melawan Bahrain terlebih dahulu pada 10 Oktober 2024. Selanjutnya, timnas Indonesia yang dilatih Sintayong akan melawan Cina pada 15 Oktober 2024 mendatang. Sintayong sudah memanggil 27 pemain untuk menghadapi 2 laga tandang tersebut. Dari 27 nama pemain yang dipanggil, 2 diantaranya adalah 2 pemain keturunan baru, Max Hilgers dan Eliano Reinders. Pelatih FC20 Joseph Osting memuji penampilan pemain timnas Indonesia Max Hilgers dan kawan-kawan yang tampil baik di lini pertahanan saat mengimbangi Fenerbahce dengan skor 1-1 pada ajang Liga Eropa. Bermain di Devizte pada Kamis malam atau Jumat dini hari lalu, Osting mengatakan Twente bermain baik karena lini pertahanan timnya mampu menguasai bola dengan cepat. Namun meski demikian, Osting mengatakan tak senang dengan hasil imbang yang didapatkan. Dia menilai dengan menguasai jalannya laga dan dengan peluang-peluang yang diciptakan, Twente sangat layak mendapatkan 3 poin. Ini adalah pertandingan yang sangat bagus bagi kami dalam segala aspek. Dalam pertahanan kami menguasai bola dengan cukup cepat. Dalam penguasaan bola kami menciptakan kelebihan beban di poros dan kami mampu menciptakan peluang dari permainan posisi. Tetapi saya tidak puas dengan hasilnya karena saya pikir kami seharusnya menang, ujar Joseph Osting.